Shalom semuanya. Pada kesempatan ini kita ketemu kembali pada pertemuan ketiga mata kuliah manajemen pendidikan nonformal. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang karakteristik lembaga pendidikan nonformal. Di mana pada kesempatan ini materi perkuliahannya adalah yang pertama pengertian pendidikan nonformal, yang kedua pengertian tiga jenis pendidikan, dan yang ketiga karakteristik program pendidikan nonformal dan pendidikan formal. Kita masuk pada materi yang pertama yaitu pengertian pendidikan nonformal. Sebelumnya perlu kita ketahui dulu secara bersama-sama tentang pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan menurut Syah pada tahun 1995, ia mengatakan pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok yang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan bukan sekedar usaha pemberian informasi dan keterampilan, tetapi diperluas ruang lingkupnya sehingga mencakup usaha mewujudkan kehidupan pribadi sosial yang memuaskan. Selanjutnya kita masuk pada pengertian pendidikan nonformal. Menurut Yusuf tahun 1992, pendidikan nonformal adalah setiap kesempatan di mana terdapat komunikasi yang terarah di luar sekolah dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan, maupun bimbingan sesuai dengan tingkat usia dan kebutuhan hidup, dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta-peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, bahkan lingkungan masyarakat dan negara. Adapun pengertian pendidikan nonformal yang dikemukakan oleh Combs dan Ahmed dalam Yoyon dan Entoh 2016 bahwa pendidikan nonformal adalah setiap kegiatan yang terorganisasi dan sistematis di luar sistem sekolah yang mapan, dilakukan secara mandiri, atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu untuk mencapai tujuan belajarnya. Nah, berdasarkan pengertian pendidikan nonformal dari kedua pendapat para ahli ini, coba kalian simpulkan apa yang dimaksud dengan pendidikan nonformal. Kita masuk pada materi yang kedua yaitu pengertian tiga jenis pendidikan. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas tentang karakteristik pendidikan nonformal. Namun, untuk bisa mengetahui ciri khas dan karakteristik pendidikan nonformal tersebut, kita terlebih dahulu harus mengetahui pengertian tiga jenis pendidikan yang saat ini diakui, yaitu pendidikan formal, informal, dan nonformal. Karena jika berbicara secara garis besar, masih ada kriteria yang lebih umum sehingga penggolongan yang telah dibicarakan benar-benar termasuk dalam pendidikan nonformal. Kriteria tersebut berkaitan dengan pengertian atau definisi pendidikan sehingga terdapat perbedaan yang jelas antara pendidikan formal, termasuk poin dalamnya pendidikan yang program-programnya bersifat non-formal dan pendidikan yang program-programnya bersifat formal. Sehingga dengan hal tersebut, seorang ahli yang bernama Combs dalam Sujana tahun 2010 membedakan pengertian tiga jenis pendidikan itu sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan ini adalah pendidikan yang bersifat sistematis, terstruktur, bertingkat, berjenjang, dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan setara dengannya termasuk ke dalam ialah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, program spesialisasi, dan latihan profesional yang dilaksanakan dalam waktu yang terus-menerus. Selanjutnya kedua, pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari. Pengaruh lingkungan termasuk di dalamnya adalah pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga, lingkungan pekerjaan dan permainan, pasar, dan perpustakaan. Selanjutnya, pendidikan nonformal ialah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya. Selanjutnya, pada materi ketiga ini kita akan belajar tentang karakteristik program pendidikan nonformal dan pendidikan formal.
Pada bagian ini kita akan melihat perbedaan-perbedaan antara program pendidikan non formal dan pendidikan formal. Karena di sini Minir akan menjelaskan tentang perbedaan pendidikan non formal dan pendidikan formal, maka tugas kedua yang akan kalian lakukan yaitu membandingkan atau mencari perbedaan antara pendidikan non formal dengan pendidikan informal. Kita masuk pada perbedaan yang pertama yaitu tentang tujuan. Tujuan pada pendidikan formal yaitu bersifat jangka panjang dan umum, yaitu bertujuan untuk membekali peserta didik dengan kemampuan umum untuk kehidupan masa depan. Sedangkan pada pendidikan non formal yaitu jangka pendek dan khusus, bertujuan memenuhi kebutuhan tertentu yang fungsional dan dalam kehidupan masa kini dan masa depan. Selanjutnya pada bagian tujuan, pendidikan formal ini berorientasi pada pendidikan ijazah. Hasil belajar akhir ditandai dengan pengesahan kemampuan melalui ijazah. Ijazah diperlukan untuk memperoleh pekerjaan, kedudukan, dan atau melanjutkan ke studi jenjang yang lebih tinggi. Ganjaran atas keberhasilan terutama diperoleh pada akhir program. Sedangkan pada program pendidikan non formal, orientasi pada kepemilikan ijazah ini kurang ditekankan. Pentingnya ijazah hasil belajar, berijazah atau tidak dapat diterapkan langsung dalam kehidupan di lingkungan pekerjaan atau di masyarakat. Ganjaran diperoleh selama proses dan akhir program terwujud hasil, produk, pendapatan, dan keterampilan. Perbedaan kedua adalah waktu. Pada pendidikan formal, waktunya relatif lama. Jarang selesai dalam waktu kurang dari setahun, sering melampaui batas waktu yang ditetapkan. Kadang-kadang lebih dari 10 tahun. Satu jenjang jadi syarat untuk mengikuti jenjang yang lebih tinggi. Pada pendidikan non formal, waktunya relatif lebih singkat, jarang lebih dari 1 tahun. Pada umumnya kurang dari setahun. Lama penyelenggaraan program tergantung pada kebutuhan belajar peserta didik. Persyaratan untuk mengikuti program pendidikan ialah kebutuhan, minat, dan kesempatan. Selanjutnya, pada pendidikan formal, ia berorientasi kepada masa depan, menyiapkan untuk kehidupan peserta didik pada masa yang akan datang. Sedangkan pada pendidikan non formal, menekankan pada masa sekarang, memusatkan layanan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dalam meningkatkan kemampuan sosial ekonominya yang berguna bagi masa depan kehidupannya, meningkatkan kemampuan sosial ekonominya. Selanjutnya pada pendidikan formal ini juga menggunakan waktu penuh dan terus-menerus atau full time. Karena penggunaan waktu yang terus-menerus, maka kecil kemungkinan bagi peserta didik untuk melakukan kegiatan yang paralel atau pekerjaan sampingan. Sedangkan pada pendidikan non formal, menggunakan waktu yang tidak terus-menerus. Waktu ditetapkan dengan berbagai cara sesuai dengan kesempatan peserta didik serta memungkinkan untuk melakukan kegiatan belajar. Perbedaan yang ketiga yakni isi program. Pada pendidikan formal, kurikulum disusun secara terpusat dan seragam berdasarkan kepentingan. Lembaga pendidikan di tingkat nasional menyusun kurikulum berupa paket yang dikenakan kepada semua peserta didik sesuai dengan jenis dan jenjangnya. Sedangkan pada pendidikan non formal, kurikulum ini lebih berpusat pada kepentingan peserta didik. Kurikulum bermacam ragam sesuai dengan perbedaan kebutuhan belajar peserta didik dan potensi daerahnya melalui pendidikan. Selanjutnya pada pendidikan formal, programnya bersifat akademis. Kurikulum lebih memberi bobot pada ranah kognitif dan teoritis, sedangkan ranah afektif dan psikomotorik kurang mendapat perhatian utama. Sedangkan pada pendidikan non formal ini mengutamakan aplikasi. Kurikulum lebih menekankan pada pemilihan keterampilan fungsional yang bermanfaat bagi kehidupan peserta didik dan lingkungannya. Selanjutnya, pada program pendidikan formal, seleksi penerimaan peserta didik dilakukan dengan persyaratan ketat. Persyaratan masuk, terutama untuk jenjang yang lebih tinggi, dilakukan melalui seleksi ketat atau ujian guna mengetahui kemampuan yang diperlukan. Sedangkan pada pendidikan non formal, persyaratan masuk ditetapkan bersama peserta didik, karena program diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belajar dan potensi peserta didik, maka kualifikasi pendidikan sekolah sering tidak menjadi persyaratan utama. Perbedaan yang keempat ditinjau dari proses pembelajaran. Pada pendidikan formal, proses pembelajaran dipusatkan di lingkungan sekolah. Kegiatan belajar dilakukan di lingkungan sekolah yang sering dianggap sebagai satu-satunya institusi pendidikan. Sedangkan pada pendidikan non formal dipusatkan di lingkungan masyarakat dan lembaga.
Kegiatan belajar dapat dilakukan di berbagai lingkungan, komunitas atau tempat bekerja, atau satuan pendidikan non formal seperti sanggar kegiatan belajar, pusat latihan, dan sebagainya. Selanjutnya, pada pendidikan formal, ia terlepas dari lingkungan kehidupan peserta didik di masyarakat. Pada waktu belajar di sekolah, peserta didik dipisahkan dari kehidupan keluarga dan masyarakatnya. Program kegiatan belajar terpisah dari kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Sedangkan pada pendidikan non formal, ia berkaitan dengan kehidupan peserta didik dan masyarakat. Pada waktu mengikuti pendidikan, peserta didik berkomunikasi dengan dunia kehidupan atau pekerjaannya. Lingkungan dihubungkan secara fungsional dengan kegiatan belajar. Nah, pada pendidikan formal ini juga, struktur programnya ini ketat. Proses pembelajaran disusun secara ketat. Waktu, kegiatan, dan usia peserta didik ditetapkan secara seragam. Namun, pada pendidikan non-formal, struktur programnya lebih luas. Jenis dan urutan program kegiatan belajar bervariasi. Pengembangan program dapat dilakukan sewaktu program sedang berjalan. Selanjutnya, pada pendidikan formal, ia berpusat pada pendidik. Kegiatan pembelajaran dikendalikan oleh pendidik atau guru yang diberi wewenang pada jenjang pendidikan tertentu. Kegiatan mengajar lebih dominan dibandingkan dengan kegiatan belajar. Sedangkan pada pendidikan non-formal, berpusat pada peserta didik. Kegiatan pembelajaran dapat menggunakan sumber belajar dari berbagai keahlian dan narasumber. Peserta didik dapat menjadi sumber belajar, lebih menekankan kegiatan membelajarkan dibandingkan mengajar. Selanjutnya yang terakhir, pada program pendidikan formal, pengerahan daya dukung secara maksimal, menggunakan tenaga dan sarana yang relatif mahal. Sumber-sumber pendukung pada umumnya didatangkan dari luar peserta didik. Sedangkan pada pendidikan non formal, dilakukan penghematan sumber-sumber daya yang tersedia, memanfaatkan tenaga dan sarana yang terdapat di masyarakat dan di lingkungan kerja dalam rangka efisiensi. Kita masuk pada perbedaan yang terakhir, yaitu dalam hal pengendalian. Dalam hal pengendalian di program pendidikan formal, dilakukan oleh pengelola di tingkat yang lebih tinggi pengawasannya dan keberhasilan program dikendalikan oleh pihak dari tingkat yang lebih tinggi dan diterapkan secara seragam. Sedangkan pada pendidikan non formal dilakukan oleh pelaksana program dan peserta didik. Pengendalian tidak terpusat. Koordinasi dilakukan antara lembaga-lembaga terkait. Otonomi pada tingkat program dan daerah dengan menekankan inisiatif dan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, pada pendidikan formal, pendekatan berdasarkan kekuasaan. Hubungan fungsional antara pendidik dengan peserta didik menggunakan pendekatan kekuasaan. Perbedaan didasarkan atas peranan dan kedudukan. Sedangkan pada pendidikan non formal, pendekatannya lebih demokratis. Hubungan antara pendidik dengan peserta didik bercorak hubungan sejajar atas dasar kefungsian. Pembinaan program dilakukan secara demokratis. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebelum saya mengakhiri video pembelajaran ini, saya ingin sampaikan tugas ketiga yang perlu kalian kerjakan adalah merangkum atau menuliskan kembali intisari pada video pembelajaran ini dan akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya minggu depan. Sekian penjelasan dari saya. Kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Sehat selalu. Shalom.